Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Lindawati Dolok Saribu, dosen di Fakultas Peternakan Universitas Udayana Bali, akan menampilkan sebuah video akan dedikasi dan cinta Profesor Anastasia Sulistiawati mengkonservasi kambing gembrong di Desa Beraban. Mari kita saksikan. Selamat pagi, saya Prof. Suli, Direktur Politeknik Internasional Bali. Saya tertarik dan sangat senang kalau konservasi kambing gembrong. Jadi saya ingin menceritakan sedikit mengenai sejarahnya. Sekitar tahun 2015, Pak Gun dari penelitian Litbang Peternakan menghubungi suami saya untuk melestarikan kambing gembrong. Suami menanyakan kepada saya gimana. Ya, pada prinsipnya saya setuju. Kemudian saya mengusulkan agar kambing gembrong ini diberikan kepada safari, karena safari kan banyak binatang di situ. Jadi salah satunya supaya gembrong ini juga dilestarikan di safari. Nah, tapi dari mereka tidak ada tanggapan, kami juga lupa. Kemudian sekitar tahun 2017 kembali lagi Pak Gun Guntoro dari Litbang Peternakan itu menanyakan ini sudah makin punah, jadi tolong ya Pak Pran dan Bu Suli untuk melestarikan, karena petaninya udah nggak mampu, udah banyak utangnya, sedangkan kambingnya ini harus diberi makan. Nah, untuk memberi makan kambing kan petani sendiri harus juga makan untuk dirinya sendiri. Kemudian kami putuskan ya udah kita beli, waktu itu harganya sekitar 3 juta per kambing, ada 11 ekor, semuanya 33 juta. Kemudian kambing itu dibawalah ke sini Bali International Development Center atau disebut BIDDEC. Nah, saya ada laporan bahwa kambing yang diturunkan dari pick-up itu jalannya riat-riot gitu loh. Jadi karena saya pikir dia kurang sehat ya, dari Karangasem, dari petaninya. Kemudian kita pelihara. Nah, suami saya pikir kambing ini dilestarikan, in the same time bisa mengambil kencingnya, kotorannya untuk jadikan pupuk. Nah, kemudian ditaruhlah di kandang-kandang. Nah, jadi seperti Ibu dan Bapak lihat sekarang, kandangnya ini dibuat sedemikian rupa sehingga kencingnya itu pasti turun melalui ke gotnya ini sehingga bisa ditampung. Demikian juga kotorannya bisa disapu. Nah, setelah kira-kira 6 bulan atau setahun yang lalu, saya berpikir kok kambing ini terus dikandangin aja, kasihan juga gitu. Nah, kemudian saya bersama Pak Sahat, bagaimana Pak kita lepaskan. Setelah dilepaskan, banyak tanaman kita dimakan. Kemudian saya berpikir lagi gimana caranya. Begitu kita beliin saja BRC. BRC itu adalah pagar yang berbentuk seperti kawat. Jadi kita buat yang luas. Nah, kemudian ditaruh di situ. Di pagi hari kambing-kambing ini oleh Devi dan teman-temannya digiring masuk ke kandang itu. Saya amati kambing-kambing itu senang kali dia jalan-jalan karena matahari pagi, makan-makan rumput sampai jalan, sambil sosialisasi lah. Kalau kita manusia sosialisasi, kambing juga bersosialisasi. Nah, kemudian setelah beberapa bulan kita mengamati, ternyata berkembang biaknya itu cukup besar. Karena saya sering dapat laporan dari Pak Sahat,
Prof, kambing sorry diikat ya. Kambing melahirkan 2, kemudian lagi kambing melahirkan lagi 1. Nah, ada laporan-laporan yang sering dilakukan adalah kambing yang dilahirkan itu tidak mau disusui oleh ibunya. Terus saya bilang, kalau itu cari dokter. Setelah dokternya datang, ternyata susu ibunya itu ada bengkak mungkin ya. Jadi ya, anaknya ini tidak mau dikasih susu. Kalau tidak dikasih susu terus pasti kan akan mati. Nah, kemudian how to solve the problem? Jadi beliin susu Denkau 1 kotak, beli indoor. Jadi Devi beserta teman-temannya memberi dot, anggaplah itu seperti bayi tuh, jadi bayi kambing. Itu ya yang kami lakukan. Kemudian jadi kami punya dokter langganan, kami punya babysitter dalam tanda petik, babysitternya kambing ya, bukan. Kemudian juga kami menyiapkan satu range gitu ya untuk mereka jalan-jalan. Itu sih. Jadi harapan saya tentunya bagaimana kambing gembrong yang langka ini bisa kami lestarikan. Jadi nanti bisa kalau sudah banyak bisa juga dibagi-bagikan pada masyarakat yang senang dengan kambing, untuk melihara, untuk melestarikan. Karena ini kambing gembrong adalah kambing satu-satunya di dunia yang perlu dilestarikan. Seperti bagaimana halnya ada anjing Kintamani itu juga dilestarikan. Makanya kambing gembrong ini kita perlu lestarikan. Apalagi wajahnya yang unik, terutama yang jantan itu sangat unik. Ada satu cerita yang menarik. Karena saya senang lihat gembrongnya itu, saya suruh anak buah beli ini saya kasih jepitan rambut supaya dijepit nanti kita bisa foto-foto gitu. Ternyata rambutnya itu licin, nggak berhasil untuk dijepit di kita. Nah, kemudian kami juga sudah mengajak juga mahasiswa untuk dia menyayang-nyayangin si gembrong ini di depan itu sih. Jadi harapan saya juga bagaimana kambing ini bisa merupakan milik Indonesia, milik Bali terutama, dan milik dunia pada umumnya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ibu dan Bapak sekalian ya, sering ada pertanyaan mengapa saya harus mengkonservasi kambing gembrong. Karena memang dilihat dari segi material, kambing yang sejumlah hampir 100 ini tentu bebannya banyak. Tiap minggu harus mengeluarkan dana untuk makannya kambing. Kemudian untuk babysitter dalam tanda petik itu kita harus menggaji juga. Kita menyiapkan kandang. Kemudian buat arrange untuk kambing-kambing supaya dia bisa happy jalan-jalan dan bersosialisasi, itu tentunya semuanya memakan biaya. Tapi itu tidak pernah saya pikirkan terlalu jauh, karena memang saya pikir bagaimana itu bagus dan juga saya senang. Jadi sebetulnya kalau saya ke kampus, saya selalu putar ke bagian belakang dari kampus untuk melihat kambing-kambing dan sapi. Jadi kesimpulannya, mengapa saya harus mengeluarkan dana dan waktu untuk konservasi kambing ini, kambing gembrong ini adalah karena saya senang, dalam arti saya cinta dengan binatang-binatang langka, terutama yang teman yang ada di Universitas Diana, Mbak Lindawati, yang memberikan judul bahwa kambing gembrong dipelihara dengan kambing gembrong with love gitu. Saya pikir itu yang bisa saya kemukakan. Terima kasih. Pagi, Om Swastiastu, para pemirsa dan sahabat semuanya. Hari ini saya Wayan Suwarne dari Bitbang Kompakan berada di
padang penggembalaan kambing gembrong yang ada di wilayah yang manajernya atau direkturnya adalah Ibu Prof. Sulis ya. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita sangat bergembira sekali ya. Pertama karena mendapatkan izin untuk melihat lokasi ini, yang saya melihat tidak sesuatu yang sangat luar biasa ya. Mengapa saya katakan luar biasa? Yang pertama dari sisi kalau kita lihat dari sisi regulasi yang ada, baik itu pada MDGs ya, Millennium Development Goal, Sustainable Development Goals, itu semuanya mengisyaratkan bahwa perlindungan sumber daya genetik ya, plasma nutfah yang kita sebut, itu sudah menjadi suatu keharusan bagi bangsa Indonesia, bagi negara kita. Apalagi kita memiliki berbagai sumber daya genetik yang sangat mumpuni dengan keunggulan yang sangat spesifik dan memang terbilang unggul. Nah, satu contoh adalah di lokasi ini itu ada konservasi kambing gembrong yang sebenarnya dari beberapa peneliti mengatakan bahwa kambing gembrong sudah nyaris punah ya, karena populasinya sudah di bawah 100 ekor. Ya. Namun atas keinginan, kecintaan Ibu Prof. Sulis kepada plasma nutfah sebagai sumber daya genetik ya, itu beliau bersedia ya meluangkan segala sumber daya yang dimiliki ya, dana, mudah tenaga untuk mengkonservasi kambing gembrong ini. Itu sesuatu yang sangat luar biasa ya. Karena apa? Karena tentu kita paham bersama memelihara ternak, barang hidup itu membutuhkan input atau modal yang sangat besar juga, apalagi ini adalah sebuah konservasi. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi saya sebagai ilmuwan ya tentu mengucapkan terima kasih ya kepada Prof. Sulis atas perkasa, dedikasi dan loyalitasnya ya, dan juga karena mungkin dari rasa cinta beliau terhadap plasma nutfah yang ada di negara kita ini, beliau bersedia mengembangkan kambing gembrong ini yang dulunya mungkin hanya 10 ekor, sekarang sudah menjadi hampir 100 ekor ya, 93 ekor ya yang ada sekarang. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa melakukan sebuah konservasi. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mengapa saya katakan sangat luar biasa? Karena ini adalah perlindungan sebuah plasma nutfah, sumber daya genetik. Sumber daya genetik memiliki nilai yang sangat tinggi, besar ya. Karena kalau kita kehilangan satu sumber daya genetik, itulah sumber daya genetik adalah kehilangan yang tidak bisa kita kembalikan lagi. Kehilangannya bersifat paten. Jadi oleh karena itulah kita ingin mengkonservasi semua sumber daya genetik ini untuk keberlanjutan pengembangan ya dari semua sumber daya genetik lokal ya, asli yang ada di negara kita. Apalagi dari sisi yang kita pahami dan juga teman-teman yang sudah meneliti dari berbagai kelompok pecinta kambing ya, itu sudah mengatakan bahwa kambing ini memang hanya ada di Bali dan sangat spesifik dengan keunggulannya yang sangat menawan yang untuk bisa kita kembangkan ke depan. Nah, tentu ini adalah sesuatu yang pantas untuk kita berikan apresiasi kepada pengelola, jadi Ibu Prof. Sulis yang sudah melakukan konservasi ini dengan kecintaannya terhadap sumber daya plasma nutfah ya yang ada di negara kita ini, sehingga sampai sekarang kita masih bisa melihat adanya kambing gembrong ya. Tentunya tujuannya anak cucu kita juga nanti akan bisa melihat ya bahwa Bali punya kambing gembrong ya. Selain dari kita punya babi Bali, punya sapi Bali, punya itik Bali ya, punya kakak tua jambul kuning ya, punya kokokan, punya kera ekor panjang, itu semuanya sumber daya genetik yang sangat luar biasa yang harus kita konservasi, kita lindungi, kita kembangkan tentunya untuk sebesar-besar kesejahteraan kita di negara kita, di bangsa kita di Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Tentu ini juga akan menjadi ajang bagi pembelajaran ya, pelatihan, pengembangan tingkat pendidikan mulai dari TK sampai kepada pasca sarjana, itu mendapat kesempatan yang bagus ya, karena kita masih menyaksikan ada kambing gembrong yang nyaris punah. Ini sesuatu yang luar biasa buat kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri dengan Parma Santi. Om Santi Santi. Terima kasih.
Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gustilang Swastike. Saya merupakan mahasiswa S3 Ilmu Peternakan Universitas Udayana dan sekaligus dari Kabupaten Karangasem, dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem. Hari ini saya senang sekali, sangat gembira sekali melihat di mana peternakan kambing gembrong atau konservasi kambing gembrong yang ada di Desa Braban, Kabupaten Tabanan. Awalnya saya sendiri sebagai warga Karangasem sangat sedih sekali bahwa kambing gembrong ini sebenarnya habitat aslinya adalah ada di Kabupaten Karangasem dan Plasmanuva Indonesia yang habitatnya di Kabupaten Karangasem. Tetapi saat ini populasi kambing gembrong di Kabupaten Karangasem hanya 5 ekor saja. Tetapi setelah saya berkunjung di sini melihat peternakan dan konservasi kambing gembrong di Tabanan, saya sangat senang sekali, saya sangat bersyukur sekali bahwa kambing gembrong ini tidak akan punah, masih ada harapan untuk berkembang seperti itu. Nah, tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Sulis atas dedikasinya, karena beliau sudah mau memelihara dan mengembangkan kambing gembrong yang notabene ini adalah kambing yang habitatnya asli Kabupaten Karangasem. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan Paramu Santi. Om Santi Santi Santi. Demikianlah informasi mengenai dedikasi cinta Profesor Anastasia Sulis mengkonservasi kambing gembrong di Desa Braban. Om Santi 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 Om.